Halo. Halo teman-teman, selamat bergabung di acara IG Live kelas saya. Hari ini kita akan bahas tentang bisnis ya, how to start business. Banyak banget pertanyaannya dari teman-teman. Nanti akan saya coba jawab ya satu persatu kalau memang waktunya keburu ya. Oke, kita tunggu dulu. 3 menit lagi. Halo. Nah, teman-teman, untuk rekaman acara hari ini nanti teman-teman bisa lihatnya di YouTube ya, teman-teman ya. Nah, untuk link YouTube-nya teman-teman bisa lihat di bio saya. Di sana nanti ada link yang teman-teman bisa klik, langsung ada pilihannya, teman-teman bisa masuk ke YouTube rekamannya. Kalau teman-teman merasa mungkin apa yang saya sharingkan ini berguna, teman-teman bisa sharekan ke tim Anda atau ke teman-teman Anda gitu. Thank you Bel udah join. Hello Yuli dari Palembang yang selalu setia ya. Thank you Yuli, apa kabar? Yuli ini roommate saya ya. Oke. Saya akan mulai aja ya acara hari ini. How to start business ya. Nah, teman-teman, saya mau sharing bagaimana ketika saya awal-awal saya menjalani bisnis ya. Dari pengalaman saya, yang perlu disiapkan ternyata untuk menjalani bisnis itu adalah mental, teman-teman ya. Mental seorang pebisnis. Nah, kebetulan saya lahir dari keluarga yang cukup berkekurangan ya, teman-teman ya. Sehingga saya dari kecil itu selalu berpikir, kenapa ya saya ini kok miskin gitu. Kenapa kok ada orang itu bisa kaya gitu. Apakah orang miskin itu keturunan? Apakah orang kaya itu keturunan? Nah, karena saya merasa kesel gitu. Karena kenapa kok saya kok miskin gitu ya. Jadi sehingga saya selalu mencari tahu bagaimana orang itu bisa kaya. Nah, waktu itu saya dihadapkan pada dua pilihan. Saya berpikiran besok gede saya ini mau jadi apa gitu ya. Apakah saya mau tetap miskin gitu ya, dan saya berpikir nggak ada salahnya saya tetap miskin, toh saya memang anak orang berkekurangan juga gitu ya. Ataukah saya mau berubah, saya mau merubah dan saya mau membuktikan bahwa dari miskin pun kita juga bisa menjadi sukses dan kaya gitu. Akhirnya saya mulai mendekati teman-teman saya ketika itu yang orang tuanya sukses ya, dan saya mulai mendekati orang tuanya sehingga saya mencari tahu bagaimana sih orang itu bisa sukses, bagaimana sih orang itu bisa kaya gitu. Nah, akhirnya dari sana saya belajar dari apa yang dikatakan oleh orang tua teman-teman saya, bahwa untuk menjadi sukses, modal pertama yang dibutuhkan itu adalah mental ya, mental seorang yang sukses gitu. Jadi ketika saya SMA saya sudah dikasih wejangan gitu ya, bahwa untuk bisnis apapun yang kamu lakukan di kemudian hari, bahwa kamu harus berani untuk mencoba. Seandainya gagal, itu bukan the end gitu ya, bukan akhir dari segalanya. Tapi kegagalan itu akan menjadi pijakan untuk kamu bisa lebih maju lagi, lebih sukses dan lebih sukses lagi. Nah, itu yang selalu didengungkan di kepala saya, sehingga dari SMA pun saya sudah
bertekad bahwa yes, suatu saat saya harus sukses, suatu saat saya harus bisa merubah hidup saya untuk jauh lebih baik gitu ya. Nah, modal itulah yang saya miliki dulu teman-teman ketika saya masih muda, dan itu saya bawa sampai akhirnya ketika saya punya kesempatan untuk bisa berbisnis gitu ya, berbisnis. Akhirnya modal itu terus yang saya bawa yang menjadi dasar untuk saya berbisnis, dan saya menjadi orang yang nggak pernah takut untuk gagal. Saya nggak pernah takut untuk jatuh ya, karena saya tahu bahwa ketika saya jatuh saya harus bangkit lagi. Ketika saya jatuh saya harus bangkit lagi. Ketika saya mengalami kesulitan, saya selalu mencari solusi. Nah, jadi modal itu yang harus ada teman-teman ya, untuk kita bisa memulai start the business gitu ya. Karena kalau modal itu nggak ada ya berarti nggak ada bedanya. Ya udah teman-teman, mungkin aja ujung-ujungnya berakhir menjadi seperti karyawan gitu ya. Karena untuk sebagai karyawan kita nggak dibutuhkan mental seperti itu. Artinya kita bisa ya kita nurut aja dengan apa yang dikatakan oleh atasan kita, bos kita gitu ya. Nah, tapi beda ketika kita masuk dunia bisnis, bahwa mental seorang pebisnis itu jauh lebih penting dibandingkan dengan duit. Itu jauh lebih penting. Nah, akhirnya saya cukup berhasil ya menjalankan bisnis saya. Dari waktu itu ketika tahun 99 saya buka toko di salah satu pertokoan yang cukup besar di Jawa Timur ya, di Pasar Turi ya teman-teman ya waktu itu. Nah, saya bisa mengembangkan toko saya dalam waktu 8 tahun itu, dari 1 toko menjadi 6 toko, dari karyawan cuma 1 sampai menjadi 18, dari omset 1 bulan cuma 200.000 sampai menjadi 1,5 miliar ya ketika itu. Nah, jadi saya merasa cukup puas bahwa ternyata saya bisa membuktikan bahwa dari seorang yang miskin pun saya bisa memiliki bisnis yang cukup bagus ketika itu ya. Nah, cuman pertanyaannya, bagaimana sih bisnis yang saya jalani itu? Ketika saya menjalani bisnis, saya melihat bisnis saya cukup bertumbuh. Tetapi saya juga menilai bahwa bisnis saya itu bisa bertumbuh itu karena modal yang saya miliki. Jadi bisnis saya bertumbuh seiring dengan modal saya bertumbuh. Ketika pada suatu titik di mana modal saya udah mentok gitu ya, bisnis saya sudah nggak bisa lagi bertumbuh gitu. Jadi saya melihat bahwa bisnis saya ini bagus ya, saya distributor soft toys ya teman-teman ya, boneka gitu ya di Pasar Turi. Ketika itu saya melihat saya memiliki keterbatasan dari segi waktu dan juga tenaga. Karena sebagai pemilik toko, saya memiliki keterbatasan waktu, teman-teman. Waktu yang ada ya hanya sebesar toko buka ya, dari buka start jam 8 sampai tutup jam 5. Setelah lewat dari itu, saya udah nggak sanggup lagi gitu loh untuk membesarkan bisnis saya gitu. Jadi otomatis saya merasa kenapa ya bisnis saya nggak bisa bertumbuh hanya gara-gara dibatasi oleh waktu gitu. Selain itu saya merasa terbatas juga dari segi tenaga teman-teman ya. Saya sudah menghandle toko bersama suami saya dengan 18 pegawai. Itu bukan hal yang mudah teman-teman. Karena dengan mengurusi 18 karyawan itu susah banget gitu ya. Jadi saya memikirkan bisnis saya ini sudah stuck nih, bisnis saya nggak bisa bertumbuh lagi gitu. Akhirnya saya mulai melihat apa sih yang bisa saya lihat, apakah ada bisnis lain yang bisa membuat saya ini bertumbuh lebih lagi gitu ya. Karena namanya orang hidup, orang tuh harus bertumbuh, karena kalau nggak bertumbuh ya kita merasa hidup kita udah nyampe di sana aja gitu. Jadi teman-teman jangan pernah takut dengan bisnis yang bisa yang gini, ketika saya berbisnis saya tidak pernah takut untuk melihat suatu opportunity gitu ya. Saya melihat opportunity yang lain di mana bisa membuat bisnis saya itu bertumbuh. Nah, kebetulan cici saya ya Bu Erlina Gunawan, beliau memulai satu bisnis yaitu bisnis insurance gitu. Ketika saya ditawarin tahun 2005, saya nggak pernah mau dengan bisnis asuransi gitu. Karena saya merasa saya seorang pebisnis. Bagi saya itu bukan passion saya menjadi agen asuransi gitu. Tapi ketika saya melihat perkembangan
perkembangan beliau, dan beliau bertumbuh dengan luar biasa gitu ya, dan mendapatkan trip-trip ke luar negeri, juga dari percepatan income, saya mulai melihat bisnis itu gitu. Nah, jadi dari sini saya belajar bahwa ketika saya pertama kali start bisnis ya, saya memberikan saran nih buat teman-teman. Yang pertama, kita harus siapkan mental. Yang kedua, teman-teman harus bisa melihat dan menangkap suatu peluang gitu ya. Nah, karena dengan kita bisa catch the opportunity, setidaknya kita bisa melihat dan membandingkan dengan apa yang sudah kita jalani sekarang. Apakah bisnis ini, kesempatan ini bisa memberikan apa yang kita mau gitu. Nah, dari sini saya juga melihat ya, ini saya ada catat sih. Saya melihat bahwa bisnis yang dijalani oleh cici saya itu, yang pertama saya lihat percepatan income-nya gede banget, tinggi banget gitu. Nah, terus kemudian saya lihat bahwa kebebasan waktu dia itu banyak, oke banget gitu ya. Artinya bisnisnya semakin bertumbuh tapi semakin memiliki kebebasan waktu. Nah, yang ketiga, saya melihat bahwa beliau setiap tahunnya bisa mendapatkan trip-trip untuk ke luar negeri, dan khususnya ke Eropa gitu ya. Bagi saya ketika itu saya merasa wow banget gitu loh, karena bagi seorang pebisnis, saya punya banyak duit gitu, tapi saya nggak punya banyak waktu untuk liburan. Dan yang kedua, saya punya banyak duit, tapi saya sayang gitu loh ya mau memakai uang saya untuk liburan sampai jauh-jauh gitu, karena setidaknya itu kan ya pemikiran seorang pebisnis yang konvensional ya. Saya berpikir, waduh itu kalau misalnya dijadiin barang itu bisa jadi berapa, seperti itu. Jadi saya iri gitu ya melihat cici saya bisnisnya kok keren banget gitu. Nah, kemudian dari situ saya mulai menimbang-nimbang, membandingkan antara bisnis saya dengan bisnis cici saya. Dan saya melihat bahwa di bisnis cici saya itu bisa memberikan suatu peluang untuk bisa memiliki income yang unlimited gitulah. Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya saya mulai melihat bisnis itu. Nah, dari sini saya mulai, ketika itu saya mulai start bisnis itu memang nggak gampang ya teman-teman, karena saya tahu bahwa saya benar-benar berubah haluan gitu dari bisnis yang bisnis saya yang udah jalan, yang udah gede, kemudian saya harus start memulai lagi dari bisnis saya yang dari bawah. Nah, banyak pertanyaan, kenapa sih dari seorang pebisnis yang sukses masih mau jalanin di bisnis asuransi gitu ya. Nah, ya karena saya memiliki impian ya, saya sudah bisa melihat apa yang saya tuju itu benar-benar saya bisa dapatkan di bisnis saya gitu ya, di bisnis asuransi gitu. Nah, akhirnya saya mulai mencoba menjalani bisnis itu, dan ketika menjalani bisnis itu saya udah nggak kayak gini. Saya cobalah, kalau misalnya saya bisa jalanin, saya jalanin, kalau nggak bisa saya jalanin ya udah. Saya nggak seperti itu teman-teman ya, tapi saya mulai mencari solusi-solusi, mencari tahu gitu kenapa saya mengalami kegagalan, kenapa saya mengalami penolakan, dan dari sana saya mau terus belajar untuk sampai akhirnya saya bisa berhasil di bisnis ini gitu ya. Nah, jadi yang pertama ya buat teman-teman untuk melihat untuk start suatu bisnis, yang pertama adalah yang diperlukan adalah mental ya. Yang kedua adalah catch the opportunity, dan yang ketiga adalah action. Hello, oke. Kita mau action, kita mau ambil apa yang harus kita lakukan, dan kita jalaninya itu dengan sungguh-sungguh. Nah, itu merupakan modal awal gitu ya. Nah, dari berjalannya waktu, saya juga melihat ya bahwa untuk bisa menjadi expert, untuk bisa menjadi ahli dalam suatu bidang itu ya, itu kita dibutuhkan. Hello, koneksinya kayaknya kurang bagus ya. Putus-putus atau enggak teman-teman? Oke ya, masih oke ya. Halo Kek. Oke. Nah, jadi saya melihat bahwa untuk bisa menjadi expert dalam suatu bidang itu dibutuhkan 10.000 jam terbang. Nah, tergantung bagaimana kita mau aktivitas gitu ya. Ketika kita satu hari menjalankan aktivitas selama 4 jam, maka dibutuhkan 6,85 tahun untuk kita bisa sukses itu di bisnis tersebut ya. Kalau kita satu hari aktivitasnya 8 jam, maka
kita bisa mencapai kesuksesan di 4,5 tahun teman-teman. Sedangkan kalau satu hari kita aktivitasnya 10 jam, melakukan latihan selama 10 jam, maka kita bisa sukses, bisa menjadi expert di 2,7 tahun. Nah, bisa bayangin nggak teman-teman? Kalau teman-teman melakukan aktivitasnya 1 minggu hanya 4 jam, maka dibutuhkan 48 tahun untuk bisa menjadi expert. Nah, jadi menurut teman-teman, teman-teman mau mencapai 10.000 jamnya itu di tahun keberapa? Itu semua tergantung dari diri sendiri gitu. Nah, saya juga mau berbagi ya bagaimana saya belajar dari teman saya ya, Jessica dari Bandung ya. Beliau mengajarkan bagaimana sih kita bisa melihat suatu bisnis yang bagus itu yang gimana sih ya, kebanyakan yang itu yang dipertanyakan oleh orang-orang gitu loh, melihat suatu bisnis yang bagus tuh gimana gitu. Nah, saya belajar bahwa yang pertama, bisnis yang bagus itu bisnis yang bisa di-franchise-kan teman-teman. Artinya di sini kita sudah ngomong tentang jam kerja. Karena kita sebagai manusia, kita punya keterbatasan dalam jam kerja. Sehari kita punya waktu 24 jam. Dikurangi dengan jam tidur kita. Kalau kita mau kerja secara maksimal, kita hanya bisa maksimal itu cuma 12 jam satu hari untuk kita bekerja, benar nggak? Tetapi dengan bisnis yang bisa di-franchise-kan, otomatis kita bisa berkembang luar biasa dan kita bisa memiliki banyak jam terbang. Jadi kalau misalnya kita bisa memfranchise-kan bisnis kita ke 10 orang, maka artinya kita bisa memiliki 132 jam kerja dalam satu hari, benar nggak? Anggap aja misalnya satu orang 12 jam kerja ditambah 10 orang berarti 11 orang yang memiliki 12 jam kerja, otomatis satu hari kita bisa 132 jam. Yang kedua, ya, bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang ada royaltinya. Jadi artinya di sini kita ngomong tentang passive income teman-teman, di mana kita bisa menduplikasikan keahlian kita kepada orang lain dan kemudian kita bisa mendapatkan royalti dari apa yang sudah kita ajarkan ke orang-orang tersebut gitu ya. Nah, jadi yang pertama, bisnis yang bagus adalah yang bisa di-franchise-kan. Yang kedua adalah yang ada royaltinya. Nah, yang ketiga ini adalah bisnis yang bisa diwariskan walaupun ahli warisnya nggak mau meneruskan. Nah, ini teman-teman yang menjadi pertimbangan saya ketika saya memilih bisnis di asuransi. Karena toko saya memang rame, toko saya emang gede, toko saya termasuk cukup sukses. Tapi ternyata belum tentu loh anak-anak saya itu mau meneruskan bisnis saya gitu. Saya berpikir kalau suatu saat anak saya nggak mau meneruskan bisnis saya, terus ngapain saya ini susah payah gedein bisnis saya gitu. Saya berpikir seperti itu ketika di toko ya, ketika saya sebelum memutuskan join di bisnis asuransi. Saya berpikir ngapain saya susah payah, saya habisin waktu seharian itu di toko, habis waktu untuk di toko. Terus kalau misalnya anak saya nggak mau melanjutkan, apa gunanya saya itu membesarkan bisnis? Kenapa teman-teman seperti itu? Karena bisnis saya nggak ada sistemnya gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang bisa membuat kita menjadi a better person gitu ya setiap harinya gitu. Jadi dari hari ke hari kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, itu yang saya belajar ya dari teman saya yang luar biasa ya, Jessica ya. Dan kemudian saya bisa melihat bahwa oh ternyata saya sekarang ini sudah berada di bisnis yang tepat gitu. Karena di bisnis insurance kebetulan di company saya itu memang bisa di-franchise-kan, dan franchise-nya itu bukan maksudnya tanpa modal teman-teman ya, tapi kita bisa menduplikasikan bisnis kita gitu kepada tim kita. Yang kedua adalah bisnis yang ada royaltinya, artinya ada overriding ketika kita bisa mengajari tim kita menduplikasikan apa keahlian kita kepada mereka, maka kita bisa mendapatkan royalti dari apa yang mereka kerjakan. Ya, yang ketiga adalah bisnis yang bisa diwariskan walaupun ahli waris kita nggak mau melanjutkan. Ya, begitulah juga di bisnis saya ini ya. Ketika ahli waris saya tidak mau melanjutkan bisnis saya, tetap ahli waris saya berhak untuk mendapatkan apa dari yang sudah saya kerjakan selama ini, apa yang sudah saya hasilkan itu tetap menjadi hak mereka.
Dan yang keempat adalah bisnis yang bisa membuat kita setiap harinya menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, itu teman-teman ya, menurut saya bahwa bagaimana sih kita melihat suatu peluang bisnis. Nah, kalau saya melihat bukannya tadi bukan passion saya nih sebagai agen asuransi, kok bisa nih jadi agen asuransi. Nah, ini pun saya juga belajar dari seorang Yasa Singgi yang luar biasa ya, bagaimana kita melihat suatu passion dalam pekerjaan kita gitu. Karena saya melihat banyak anak-anak muda sekarang yang salah mengartikan dalam passion, teman-teman. Karena banyak misalnya, aduh kayaknya itu bukan passion gue deh, kayaknya gue nggak bisa jalanin, itu bukan passion saya gitu. Hah, agen asuransi, yang bener aja, itu bukan bakat saya nggak minat tuh di agen asuransi. Banyak yang seperti itu. Saya yakin teman-teman ya, banyak orang sukses di asuransi ya, di bidang asuransi, itu semuanya mereka, saya yakin mereka nggak ada passion menjadi seorang agen asuransi gitu. Tapi saya percaya ya, bagaimana kita melihat passion dari suatu bisnis itu, jangan melihat dari bidang pekerjaannya teman-teman. Tapi yang harus kita lihat adalah proses dan hasil yang bisa kita dapatkan dari pekerjaan yang bisa, dari bisnis yang bisa dilakukan tersebut. Nah, dari bisnis saya ini saya melihat bahwa passion saya itu ketika saya bisa mengedukasi orang, ketika saya bisa mengedukasi nasabah-nasabah, ketika kita bisa mengedukasi orang-orang yang ada di sekitar kita, itu passion saya. Yang kedua adalah passion saya melihat bisnis ini adalah ketika saya bisa melayani, saya bisa memberikan servis yang bagus kepada nasabah-nasabah saya, itu merupakan suatu passion bagi saya. Dan yang ketiga, saya melihat ketika saya menjadi seorang leader ya, saya belajar menjadi seorang leader itu bagaimana, dan saya mulai mempraktekannya dalam tim saya. Ketika saya pertama kali menjadi seorang leader, saya masih kacau teman-teman ya, saya masih belum tahu role model seperti apa sih leadership yang mau saya pakai gitu ya. Jadi ya semuanya harus mencoba gitu ya. Nah, dari sana saya belajar pelan-pelan, oh ternyata leader yang baik itu seperti ini, leader yang baik itu seperti ini, dan itu saya menerapkannya ke tim. Dan ya puji Tuhan ya, ternyata tim saya cukup bertumbuh, dan duplikasi yang saya lakukan itu bisa dibilang cukup berhasil ya. Nah, dari sana passion saya adalah saya melihat ketika saya bisa melihat tim saya itu bertumbuh dan mereka sukses dalam bisnis ini, itu adalah passion saya gitu ya. Nah, passion saya juga yang lain adalah ketika saya bisa meningkatkan lifestyle dalam keluarga, ketika saya bisa mengajak orang tua saya untuk trip ke Eropa, mengajak keluarga untuk memiliki fasilitas yang lebih baik, itu adalah passion saya. Dan melalui bisnis ini yang menjadi passion saya adalah ketika saya bisa berbagi seperti dalam acara seperti ini ya, di mana saya mungkin aja tidak mengenal Anda, saya tidak pernah tahu Anda, tapi saya bisa berbagi. Dan saya thank you buat teman-teman yang udah memberikan feedback ya secara japri kepada saya ya, DM ya, direct message, bahwa JR nih thank you, saya dari Aceh lah, ada yang dari Palembang lah, ada yang dari Makassar, ada kemarin ada dari Jambi, ada dari manapun ya. Saya merasa wah, saya termotivasi juga gitu ya, saya merasa happy juga, saya merasa ini passion saya gitu, benar-benar dari bisnis ini saya bisa berbagi apa yang bisa saya bagikan gitu. Ini beda banget dengan bisnis saya sebelumnya gitu loh. Seandainya saya sebagai seorang pengusaha sukses teman-teman ya, sebagai distributor boneka, kan nggak mungkin gitu loh saya mau mengadakan IG Live kemudian saya ngajarin teman-teman gimana untuk membuka bisnis boneka dan bagaimana, kan itu nggak mungkin gitu loh, karena menurut saya itu menjadi pesaing saya gitu. Nah, tapi saya bersyukur sekali ya, karena berada di bisnis ini saya bisa belajar banyak hal, dan saya pun juga melakukan IG Live ini karena untuk memotivasi saya sendiri gitu ya. Kemarin Pak Gencar itu juga mengadakan IG Live, beliau juga mengatakan, wah ketika saya mengadakan IG Live seperti ini, ketika saya sharing seperti ini, saya juga termotivasi loh gitu. Nah, itulah juga yang menjadi keinginan saya juga, kenapa saya ingin berbagi, karena saya percaya gitu ya, dengan kita berbagi maka kita sendiri pun juga akan dikuatkan, kita sendiri pun juga akan termotivasi
gitu teman-teman. Nah, teman-teman kalau misalnya mau ada pertanyaan boleh ditulis di sini ya, di chat di sini. Nah, ini saya akan bacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman saya. Aduh, banyak banget ini. Apa yang membuat Cici mantap pindah ke bisnis Prudential? Nah, yang membuat saya mantap pindah ke bisnis Prudential ya karena bisnis saya stuck gitu ya, bisnis saya udah nggak bisa bertumbuh lagi. Jadi ketika tahun 2005 itu, jadi gini teman-teman ya, ketika bisnis saya kan dimulai start dari nol ya, dari nol sampai akhirnya bertumbuh di tahun 2005 itu bisnis saya udah mentok yang paling tinggi teman-teman. Jadi dari tahun 2005 itu saya sudah bisa menghasilkan income sekitar 100 juta per bulan dari toko saya teman-teman. Ketika itu omset saya itu sekitar 800 juta per bulan untuk saya bisa memiliki income 100 juta per bulan. Nah, ketika tahun 2006 saya ingin bisnis saya bertumbuh, otomatis saya menambah modal lagi, kemudian membesarkan bisnis saya. Dan ketika itu saya berhasil untuk membesarkan bisnis saya dengan omset lebih kurang sekitar 1 miliar per bulan. Tapi ternyata teman-teman, keuntungan yang saya dapatkan, income yang saya dapatkan setiap bulannya, saya hanya bisa ngambil 100 juta aja teman-teman. Kenapa? Karena marginnya makin lama makin kecil. Keuntungan yang dulunya bisa 15-20%, akhirnya harus diturunkan jadi sekitar 10-12%. Nah, itu teman-teman. Sehingga saya merasa dari tahun ke tahun sampai tahun ketiga, sampai tahun 2007 itu saya harus memiliki omset 1,5 miliar per bulan untuk saya bisa mempertahankan income 100 juta per bulan. Jadi saya merasa gila ya, saya kerjanya makin lama makin capek, saya kerjanya makin lama makin parah, makin nggak ada waktu gitu, makin gila gitu. Tapi income yang saya dapatkan tetap gitu. Itu yang membuat saya merasa wah, saya harus melihat peluang bisnis yang lain nih, saya nggak bisa seperti ini. Karena kalau enggak, lama-lama saya udah nggak kuat gitu loh. Karena karyawan udah 18, toko udah 6 gitu loh. Kita terbatas suami istri yang kerja. Otomatis kalau kita mau mengembangkan bisnis lagi gimana dong gitu. Kalau misalnya franchise juga nggak segampang itu kan franchise. Semua orang bisa lah jualan, maksudnya berbisnis boneka gitu bisa aja gitu. Akhirnya saya merasa nggak bisa nih, bisnis saya udah mentok banget dan saya udah capek banget ketika itu. Nah, ketika saya melihat bisnis insurance ya, waktu itu saya tadi udah cerita ya di bisnisnya cici saya melihat wah ini bisnis yang bisa memiliki pertumbuhan dari segi income tanpa harus menguras waktu gitu. Maksudnya karena apa? Karena di bisnis ini kita sudah memiliki sistem. Jadi ketika kita sudah menduplikasikan apa yang kita keahlian kita kepada tim kita, ya udah tim kita kan bisa jalan sendiri gitu. Bukan menjadi maksudnya kita udah bisa lepas gitu. Jadi saya melihat oh bisnis ini adalah bisnis yang bisa bertumbuh dan kita tahu bagaimana kita menaikkan income kita gitu. Nah, itu akhirnya yang membuat saya mantap. Akhirnya saya ya udahlah, akhirnya saya beralih bisnis. Memang pertamanya nggak langsung beralih gitu ya, tapi butuh waktu lah. Waktu itu sekitar 3 tahun baru akhirnya saya memantapkan saya full time dan full hard di Prudential ketika itu. Dan sekarang puji Tuhan saya sama suami udah benar-benar udah nggak ada toko lagi. Saya benar-benar udah berdua suami istri udah menjalani di bisnis Prudential ini sejak tahun 2016 kayaknya. Udah kita berdua udah menjalani bisnis ini gitu. Thanks God gitu. Dan benar-benar apa yang saya bayangkan ketika pertama kali saya memulai bisnis itu benar-benar bisa terwujud gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana bisa survive di bisnis ini? Sebenarnya ini pertanyaan ini nggak untuk acara hari ini, karena acara hari ini kita bahas tentang start gitu. Kalau untuk survive kita di next aja ya teman-teman ya, di next aja nanti akan saya jawab karena nanti nggak nyambung gitu. Bagaimana rahasia smart kayak Cici? Wah, ini pertanyaan dari Rini. Rini leadermu juga luar biasa loh. Nah, saya ini sebenarnya jujur aja saya ini orang yang
standar biasa-biasa aja teman-teman. Saya bukan orang pinter ya, tapi saya bersyukur sekali bahwa di bisnis Prudential ini saya dikelilingi oleh orang-orang pinter, teman-teman saya yang luar biasa seperti Belinda, ada Winas gitu ya. Jadi saya banyak belajar dari mereka gitu ya. Jadi bisnis ini adalah bisnis duplikasi gitu. Di sini kita bisa belajar dengan banyak orang. Nah, itulah yang membuat itu saya bisa pintar gitu, saya bisa smart gitu ya. Jadi selama kita mau belajar, nggak ada hal yang nggak mungkin. Seperti yang tadi saya sharingkan ya, bagaimana kita melihat suatu bisnis, itu saya belajar dari Jessica, teman saya di Bandung. Thank you Jessica ya. Nah, itulah ya, jadi kenapa saya juga bersyukur banget bahwa di bisnis ini kita dikelilingi oleh orang-orang hebat dan kita bisa belajar banyak dari mereka. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, pemikiran apa yang membuat Cece terus bangkit pada saat kondisi kritis dan titik terendah? Yang membuat saya terus bangkit karena saya pernah miskin ya teman-teman ya. Jadi saya tahu bahwa untuk saya bisa merubah hidup saya harus bekerja keras gitu. Jadi karena saya takut kembali miskin, otomatis saya harus bekerja keras. Jadi saya nggak ada lagi kata-kata saya bakalan akan baper, bakal down gitu, nggak ada lagi. Saya percaya bahwa ketika saya jatuh 100 kali, saya harus bangkit 101 kali. Ketika saya harus jatuh 1000 kali, saya harus bangkit 1001 kali. Ya, karena saya percaya semua orang sukses selalu memulainya seperti itu dan memiliki mental seorang yang sukses. Itu dulu gitu ya. Jadi tadi yang sudah saya sharingkan, pertama ya mental sukses itu aja. Itu yang menjadi modal untuk kita terus bangkit. Dan juga impian apa yang akan kita capai melalui bisnis ini, itu yang terus menjadi cahaya lah di sepanjang perjalanan hidup saya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana meyakinkan pengusaha yang duitnya banyak tapi nggak punya asuransi? Sorry, hari ini saya nggak bisa jawab karena itu kelas yang berbeda, itu kelas HO ya. Kemudian gimana punya karakter sehebat Cici? Waduh, ini topas ngawur, ini ngaco ini. Jadi karakter sehebat Cici, sebenarnya karakter itu terbentuk seiring dengan berjalannya waktu, seiring berjalannya proses dalam kehidupan kita gitu ya. Saya tadi cerita bagaimana saya menjalani bisnis boneka saya ya, dimulai dari start 0 sampai bisa menjadi sukses dalam waktu singkat. Ternyata itu membuat karakter saya juga berubah menjadi arogan teman-teman ya. Jadi karena apa? Karena suksesnya kecepatan gitu, sehingga saya tumbuh menjadi pribadi yang arogan, yang sombong. Nah, akhirnya saya berubah ketika saya mendapat sentilan gitu ya dari Tuhan gitu. Saya mendapatkan satu musibah ketika pasar turi terbakar habis ya. Toko saya terbakar habis teman-teman ya, 6 toko itu terbakar habis. Dari sana saya itu langsung merasa saya langsung bersujud gitu ya sama Tuhan. Saya minta ampun sama Tuhan karena selama ini saya sombong banget ya. Saya menjadi preman pasar turi gitu ya. Jadi sehingga saya merasa kesuksesan saya itu karena kehebatan saya. Jadi ketika pasar turi itu terbakar habis dan toko saya terbakar habis juga termasuk barang-barangnya, saya tuh hanya bisa gini, ya ampun, ternyata apa yang saya sombongkan itu ketika Tuhan berkata tidak gitu ya, maka semuanya habis dalam waktu sekejap gitu. Nah sejak itu saya menyadarkan saya bahwa nggak boleh sombong gitu. Jadi orang itu kalau sukses dikasih kesuksesan yang cepat itu harusnya bersyukur, bukan malah sombong gitu. Nah akhirnya ketika ya puji Tuhan ya 3 bulan sebelum pasar turi terbakar saya udah join di Prudential ketika itu. Jadi ketika saya menjalani sebagai agent insurance dan ketika mendapatkan penolakan gitu, penghinaan gitu ya, tapi saya nggak sakit hati gitu. Karena apa? Karena yaitu rasa penyesalan saya itu. Karena saya merasa menyesal selama ini saya hidup dengan menjadi pribadi yang arogan dan sombong. Jadi ketika setelah toko terbakar, saya mau berubah. Saya mau menjadi pribadi yang lebih baik. Saya mau melayani. Saya mau belajar untuk memahami orang lain gitu ya. Karena itu sesuatu hal yang nggak saya banget gitu loh. Jadi pokoknya mengerikan lah zaman dulu ya. Jadi ketika saya di Prudential, ketika saya mengalami penolakan, bahkan saya pernah diusir, itu saya nggak down atau saya nggak kecewa, kenapa kok hidup seperti ini, nggak ada lah, baper-baperan itu nggak ada dalam hidup saya ya. Tapi saya merasa
ya Tuhan nggak apa-apa gitu ya. Mungkin ini Tuhan yang mau gitu. Mungkin Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup saya. Oke, selama saya mau membuka hati, saya mau membuka diri untuk mau berubah, saya mau berjanji, saya mau melayani, saya mau merendah, saya mau memahami orang lain gitu. Ternyata apa ya? Saya dipulihkan dengan damai sukacita yang luar biasa dalam hidup saya gitu. Nah, itulah yang mungkin bisa membuat karakter saya berubah menjadi lebih baik gitu. Nah, jadi apakah saya sekarang sudah bisa menerimanya? Enggak. Memang manusia itu apa ya? Ya memang manusia pasti ada salahnya. Tapi ketika kita mau terus mengingat bahwa kita mau menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi, maka itu terus yang akan membuat kita itu mau berubah menjadi karakter yang lebih baik, bisa menjadi lebih bijak gitu ya. Itu sih menurut saya itu karena proses. Saya bersyukur sekali toko saya terbakar habis sehingga saya bisa belajar untuk merubah karakter menjadi lebih baik. Saya nggak bisa bayangin kalau ternyata sampai maksudnya toko saya nggak pernah terbakar habis dan saya sekarang tumbuh menjadi pribadi yang tetap arogan dan mungkin malah lebih arogan gitu. Jadi teman-teman harus percaya ya bahwa musibah apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda tentunya itu pasti akan membuat Anda menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bijak lagi gitu. Nah, dalam perjalanan bisnis pernah canvassing nggak? Bagaimana caranya? Jujur aja saya nggak pernah canvassing karena referensi saya masih banyak gitu. Saya nggak pernah canvassing, tapi saya pernah mencoba canvassing. Ya namanya orang mencoba ya, seperti tadi ya, bukan berarti nggak bisa. Cuma saya nggak terbiasa, bukan berarti nggak bisa. Karena tim saya banyak loh yang canvassing dan mereka sukses gitu loh di bisnis ini gitu. Tapi kalau saya sih nggak terbiasa gitu. Nah, kalau misalnya mau canvassing, boleh deh nanti kapan saya bukain kelas ya untuk canvassing, nanti saya panggilin teman saya atau tim saya yang terbiasa canvassing supaya mereka bisa mengajarkan ya. Bagaimana cara telepon nasabah dari database bank? Oke. Dari database bank ya. Saya jujur aja nggak pernah ya. Saya nggak pernah menjalaninya. Cuma kalau saya lebih suka mendapatkan closing itu dari membangun hubungan. Jadi kalau misalnya calon dari database bank ya mungkin seperti itu. Jadi Anda jangan pernah mengharapkan begitu telepon kemudian nasabah sudah langsung mau closing. No. Jadi tujuan Anda untuk telepon ke calon prospek Anda itu adalah untuk membangun hubungan dulu. Jadi karena apa? Ya coba dibalik lah. Kalau misalnya Anda sebagai orang yang bakal diprospek oleh agen asuransi, emangnya lu siapa? Saya kan nggak kenal kamu gitu. Ngapain saya harus ngambil asuransi sama kamu? Emangnya lu bisa ngasih produk yang terbaik buat saya? Emangnya lu bisa bertahan lama di asuransi? Emangnya suatu saat kalau saya ada perlu klaim atau apa, emangnya lu masih tetap ada di asuransi tersebut. Nah, itu kan yang pertanyaan-pertanyaan dari calon nasabah, kan calon prospek. Nah, tentunya itu yang akan saya sarankan ya buat yang nanya bahwa kita tujuannya menelpon adalah untuk membangun hubungan dulu, bukan untuk cari closingan gitu. Apa yang Cici lihat sebelum memilih dan jalani bisnis ini dan seberapa yakin bayar harga? Ya karena saya melihat cici saya ya, saya melihat bahwa di bisnis insurance ini adalah bisnis yang saya bisa menentukan sendiri berapa income yang saya mau. Saya bisa menentukan sendiri waktu kerja saya bisa menentukan sendiri achievement apa yang mau saya dapatkan gitu. Jadi seberapa yakin bayar harga? Ya, jadi saya yakin dulu bahwa bisnis ini memang bisa memberikan apa yang saya mau ya. Jadi sehingga saya mau menjalaninya. Ketika saya mengalami penolakan atau down gitu ya, saya udah nggak mikir, aduh kok ditolak nih, kayaknya saya nggak cocok loh di bisnis ini. Aduh, saya udah nawarin 10 orang nih, 10 orang nggak mau nih. Kayaknya ini bukan passion saya sih di sini. Aduh, kayaknya ini bukan berkat saya di sini. Jadi bukan itu yang saya pikirkan gitu ya. Tapi yang saya pikirkan adalah kenapa ya orang kok nggak mau sama saya ya? Kenapa ya orang tadi menolak saya ya? Jadi saya selalu belajar dari kegagalan-kegagalan saya setiap harinya.
Sehingga itu yang membuat saya bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya gitu. Itu sih yang saya lakukan. Seberapa yakin bayar harga? Ya saya tahulah, karena kan saya pernah susah, saya pernah hidup susah gitu, dan saya untuk berjuang mencapai kesuksesan saya itu nggak gampang gitu. Jadi proses yang saya alami itu sudah saya jalani ketika saya buka bisnis di toko, teman-teman. Ketika saya banyak ditipu orang, ditipu karyawan sendiri, aduh ribet banget. Jadi saya melihat resiko-resiko yang ada di bisnis ini masih jauh lebih kecil gitu dibandingkan dengan bisnis saya yang sebelumnya. Kemarin pun saya juga sempat ngobrol ya sama suami saya. Waduh, ini lebaran, ingat nggak? Biasanya kita setiap kali lebaran kita selalu pusing sama duit gitu. Karena kita mau ngasih ini, mau ngasih itu, mau ngasih itu. Semua pelanggan pada minta dikasih souvenir gitu ya. Belum lagi satpam lah, terus paman becak lah, terus aduh siapapun, semua orang kayaknya, bahkan satpamnya pertokoan sebelah aja bisa datang ke toko saya untuk minta amplop gitu ya. Aduh, jadi saya bayangin waktu itu sebagai seorang pengusaha ya, pebisnis boneka, aduh stresnya luar biasa gitu ya. Kita justru pada saat lebaran itu bukan sesuatu yang happy gitu, tetapi sesuatu yang bikin stres gitu, karena pengeluarannya itu bukan cuma 2 kali lipat tapi 3 kali lipat, teman-teman. Waduh, stres banget gitu. Jadi saya bersyukur sekali bahwa di bisnis saya ini saat ini itu saya terbebas dari stres-stres saya yang seperti itu. Oke, saya coba cari di sini. Ada pertanyaan-pertanyaan lain mungkin. Pengen nanya, Nino, tapi takut Cici dulunya arogan, sekarang kok jadi baik banget. Ya itu karena proses ya, Nino. Saya udah jawab tadi. Bisa dapat income 100 juta per bulan dalam waktu berapa tahun, Ci Erni? Jadi saya waktu capai income saya 100 juta per bulannya waktu itu di tahun kelima. Tapi sebenarnya itu standar banget ya kalau 5 ya, karena saya melihat bahwa anak-anak muda zaman sekarang, waduh itu keren-keren banget, mereka bisa mencapai income 100 juta per bulannya di tahun, bahkan ada yang di tahun ketiga loh, mereka udah mencapai income 100 juta per bulannya. Semua kan tergantung dari diri sendiri, percepatannya mau seberapa cepat itu tergantung dari aktivitas kita sendiri itu. Bagaimana cara ngilangin rasa ragu untuk memulai bisnis asuransi? Tetapkan dulu goalnya apa, impiannya apa, dan coba pertimbangkan. Coba kalau misalnya nih, ini siapa ya, Olive ya, panggilnya Olive ya. Kalau misalnya Olive udah pernah ditawarin bisnis insurance nih sama teman gitu ya. Nah, coba ajak temennya itu ngobrol gitu loh. Apa sih yang menjadi impian Olive yang selama ini yang belum tercapai? Lalu tanyakan kepada perekrut Olive gitu. Apakah melalui bisnis Prudential impian-impian Olive itu bisa dicapai? Tentunya sebagai seorang leader pasti bisa menjabarkannya gimana cara untuk bisa mewujudkan impian-impian itu melalui bisnis Prudential gitu. Siapa yang memutuskan bisnis, apakah suami atau istri? Siapa yang memutuskan bisnis? Bisnis apa? Prudential, maksudnya insurance. Saya sih, saya. Karena saya orangnya suka tantangan lah. Saya suka mencoba hal baru. Jadi saya merasa wah ini suatu yang menantang banget gitu. Ini suatu hal baru. Kemudian potensi income-nya oke, luar biasa, dan saya bisa banyak belajar. Jadi kebetulan di bisnis Prudential ini kita bisa mendapatkan pelatihan secara gratis gitu ya. Beda sekali dengan kalau misalnya saya bisnis konvensional, kan nggak mungkin kan ada training bagaimana cara meningkatkan income dalam bisnis konvensional, itu jarang banget, zaman dulu ya hampir nggak ada gitu ya. Sedangkan saya melihat di bisnis asuransi itu banyak banget datengin speaker-speaker yang luar biasa, coach gitu, mentor yang luar biasa, sehingga itu yang membuat percepatan kita dalam bisnis itu luar biasa gitu. Dani ya, Hokong awalnya suami langsung mendukung. Awalnya suami nggak terlalu mendukung gitu ya, karena ya kita menjalankan bisnis saya itu kan dari kecil sampai gede. Artinya apa? Saya menjalanin 2 orang aja waktunya nggak cukup gitu ya. Apalagi kalau misalnya saya ninggalin
ninggalin toko kemudian saya bisnis yang lain gitu kan, malah tokonya jadi hancur ya, otomatis pasangan pasti nggak setuju lah, awalnya seperti itu. Tetapi ketika saya bisa membuktikan bahwa dari bisnis insurance ini kita bisa mendapatkan melebihi apa yang kita ekspektasikan, melebihi dari apa yang impian-impian kita gitu ya, tujuan hidup kita, suami sekarang sangat-sangat mendukung gitu. Oke. Oke, nggak ada pertanyaan lagi? Atau saya kelewatan nih, aduh banyak banget. Bentar. Selain income, apa yang menjadi goal Cherny dalam merekrut? Pada awalnya ya, jujur aja kita bekerja pasti tujuannya adalah untuk mencari income ya. Tetapi ketika semuanya itu sudah melebihi dari apa yang kita pikirkan, maka goal saya adalah bagaimana untuk saya bisa menjadi berkat buat orang lain, bagaimana untuk saya bisa mewujudkan impian-impian tim saya itu benar-benar terwujud gitu ya, melalui bisnis ini gitu. Jadi saya percaya banget bahwa melalui bisnis ini mau profesi apapun kita semuanya bisa sukses. Banyak orang yang bilang, ya Cherny sih soalnya orang backgroundnya pengusaha jadi gampang aja bisa sukses di bisnis asuransi. Kan enak, temennya banyak. Siapa bilang gitu ya. Nggak semua orang mau tawarin. Bahkan ketika saya jaga toko ya, ketika saya di toko, ketika ada pelanggan datang saya tawarin insurance, mereka langsung kabur loh. Mereka nggak mau balik lagi loh belanja di toko saya gitu ya. Jadi saya juga memiliki masalah-masalah sendiri gitu. Saya justru melihat, wah enak karyawan ya, kalau backgroundnya karyawan join di insurance kayaknya enak deh, karena temennya banyak, temennya kan di kantornya kan banyak, jadi banyak yang diprospek. Saya juga berpikir seperti itu. Ternyata teman saya yang background karyawan, mereka juga berpikir enak Cherny ya, pengusaha, temennya pasti kaya-kaya, seperti itu. Nah begitu juga dengan orang yang join di insurance dalam kondisi yang minus, artinya berkekurangan dari background yang nggak punya gitu ya. Mereka selalu berpikir, wah enak, pantesan lu bisa sukses, soalnya lu orang kaya sih, teman-teman lu banyak yang kaya, teman lu pasti banyak yang mau ikut gitu. Padahal nggak seperti itu ya teman-teman ya. Yang kaya pun juga berpikir, aduh susah ya jadi kalau misalnya background orang kaya jadi agent insurance, kita mau nawarin orang kita diketawain loh. Mendingan yang jadi agent itu orang yang nggak punya, karena mereka punya daya juang yang tinggi dan orang bisa kasihan dan akhirnya closing sama mereka. Kalau ngomongin itu teman-teman ya nggak selesai-selesai gitu lah. Yang penting teman-teman fokus aja sama diri sendiri, fokus sama impian Anda itu apa dan kejar sampai dapat. Itu sih menurut saya. Jadi nggak usah membandingkan diri kita dengan orang lain gitu, tapi bandingkan diri kita dengan diri kita sebelumnya, supaya kita bisa menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Kalau kita mau bandingkan dengan orang lain, kita hanya melihat aja gitu. Kalau kita melihat ke bawah, setidaknya kita bisa bersyukur. Kalau kita melihat ke atas, setidaknya kita mau be the best gitu ya, untuk meraih yang lebih tinggi, yang lebih bagus. Kita bisa mencapai prestasi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Itu sih menurut saya. Itu. Jadi saya pengen banget mulai berani bicara tentang bisnis insurance di Instagram dan Facebook. Apa langkah pertama saya? Mohon bantuannya. Oke. Kalau mau mulai nggak usah dipikir teman-teman, udah langsung jalani aja gitu loh. Apa yang Anda pikirkan, udah nggak usah mikirin orang lain. Teman-teman nggak usah berpikir apa yang orang lain berpikir tentang Anda gitu loh. Tapi teman-teman berpikir aja, apa yang bisa saya berikan buat orang lain, apa yang saya bisa sharingkan buat orang lain. Kita kan hanya berbagi info, kita kan tidak mengganggu kan. Mengganggu apa? Kalau merasa terganggu ya udah nggak usah lihat Instagram saya kan, next aja kan gitu. Jadi yang harus dipikirkan adalah apa sih, edukasi apa sih yang saya bisa berikan kepada orang lain gitu. Ya mungkin pertama pada awalnya ketika pertama kali mungkin kita masih copas-copas dari punya orang ya gitu. Tapi ada baiknya kita makin lama kita makin kreatif sehingga kita bisa punya maksudnya punya ide sendiri yang bisa dituangkan untuk di-sharingkan gitu, supaya Anda kelihatan berbeda dari yang lain. Tapi kalau Anda nggak pernah mau mencoba, maka Anda nggak akan pernah kreatif.
mau lakukan aja, nggak usah mikirin apa yang orang lain akan katakan. Sama ketika saya mengadakan IG Live ya pertama kali ya, saya bikinnya berapa ya, 1 bulan yang lalu atau apa, waktu itu IG Live masih jarang banget gitu. Saya pingin aja bikin gitu ya. Orang bilang, ngapain sih, tujuannya apa sih kamu bikin IG Live? Ya nggak ada, saya hanya pingin sharing aja. Masalah orang kalau nggak suka mau lihat saya, ya udah ya nggak usah lihat ya gitu. Tapi saya hanya pingin berbagi aja. Siapa tahu saya bisa apa yang saya sharingkan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mungkin di kota kecil gitu ya, di kota yang mungkin kantornya mungkin apa ya? Kantornya itu tidak bisa memberikan fasilitas-fasilitas untuk bisa mendapatkan training-training seperti ini. Jadi saya hanya pingin berbagi aja gitu. Dan ternyata puji Tuhan yang menjadi tujuan saya benar-benar ngena banget gitu ya. Banyak banget yang DM saya bahwa saya dari mana gitu, bahwa jauh-jauh banget gitu ya. Ternyata mereka benar-benar terberkati dengan sharing-sharing saya dari IG Live saya, bisa closing lah apa gitu. Nah, saya thank you banget ya teman-teman buat feedbacknya kepada saya ya, tentunya itu menjadi mood booster saya ya, booster buat saya untuk saya bisa memberikan yang terbaik lagi buat teman-teman gitu. Nah, saya tadi juga lupa mengatakan ya gimana gini, teman-teman, kalau teman-teman mau tetap survive untuk bisa sukses di bisnis ini, teman-teman harus cari komunitas yang memang bisa mensupport Anda untuk terus keep on fire gitu ya. Jadi jangan Anda mengeluh, menggerutu gitu ya. Jangan Anda apalagi menggerutunya itu kepada orang lain gitu. Malah Anda kan memberikan dampak yang negatif kepada orang. Justru Anda harus dimulai dari Anda sendiri yang memberikan energi positif buat orang lain. Maka secara nggak langsung teman-teman akan termotivasi juga gitu. Teman-teman pasti akan keep menjaga tetap teman-teman itu termotivasi untuk tetap melakukan aktivitas, nggak down gitu ya. Jangan bacain tentang hal-hal yang negatif yang bikin Anda itu merasa down gitu. Ayo semangat gitu, karena banyak di luar sana orang yang mereka berjuang kok ya. Jadi jangan merasa waduh tapi di kantor saya begini nih, orangnya sih nggak mensupport, leader saya begini. Nggak usah mengeluh tentang orang lain, udah fokus sama diri Anda. Kenapa Anda harus jadi follower? Be a leader gitu loh. Teman-teman harus memulai dari diri Anda sendiri yang menciptakan komunitas yang positif, menciptakan komunitas yang on fire gitu ya. Jadi jangan Anda yang menunggu orang lain, tapi mulailah dari diri Anda sendiri gitu loh. Anda bisa kok. Ya, jangan underestimate gitu loh. Yuk, mulai, harus dilakukan ya. Rasio closing CR nih. Kalau rasio closing aku saya nggak terlalu banyak closing untuk pribadi ya. Saya kebanyakan main tim ya, tapi puji Tuhan ya, tim saya luar biasa banget. Mereka bertumbuh dan banyak banget closingannya ya, apalagi hari ini dan kemarin. Waduh, sampai saya ngucapin kongratnya itu banyak banget gitu. Nah, itu seperti itu teman-teman maksud saya. Jadi buatlah komunitas itu yang sangat mensupport untuk Anda maju gitu. Jangan menggerutu. Kalau Anda menggerutu, maka Anda memberikan energi yang negatif kepada orang di sekitar Anda. Secara otomatis Anda pun sendiri akan tertular dengan energi yang negatif ini. Mulailah dari energi positif dan saya yakin Anda sendiri pun akan on fire gitu. Gimana menurut Cici kalau merekrut mantan agent? Nggak apa-apa, itu hal yang bagus gitu. Karena hari-hari gini kan banyak orang yang kesulitan ya dalam bisnisnya. Nggak apa-apa, rekrut aja. Saya juga banyak menghubungi agent-agent saya yang lama dan akhirnya mereka mau aktif kembali dan produktif kok. Oke banget gitu ya. Benar banget Ernie. Halo Melda, selalu memikirkan bagaimana jadi berkat. Oke, bisa diceritakan lebih detail bagaimana proses suami mendukung, apalagi istri sukses bahkan lebih sukses dari sebelumnya. Sebagai ya saya selalu mengingatkan ke tim saya ya, apalagi ke wanita ya. Sometimes wanita itu kalau misalnya kerja itu nggak bisa direm gitu ya. Dan kalaupun sukses gitu, saya selalu mengajarkan jangan sombong gitu, karena saya pernah mengalaminya gitu kan. Ingatkan saya dulu sombong gitu ya. Jangan sombong dan tetaplah menjadi istri yang tunduk kepada suami.
saya yakin lah kalau misalnya bisnis ini dikerjakan bersama-sama suami dan istri, itu hasilnya sangat luar biasa. Jadi justru Anda bukan malah menjauh dari suami, justru Anda harus berpikir bagaimana caranya untuk bisa bersama-sama menjalankan bisnis ini. Itu sih menurut saya. Ya, jadi ya yang saya lakukan proses memang bertahun-tahun, tapi akhirnya puji Tuhan luar biasa ketika kita menjalani bisnis ini bersama-sama, memang hasilnya luar biasa. Teman-teman, aduh pertanyaannya banyak banget, tapi so sorry ini waktunya mepet banget. Kayaknya nggak bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Nanti saya akan buka pertanyaan deh. Kalau misalnya saya bisa jawab, saya jawab ya melalui story saya. Dan mungkin nanti minggu depan saya akan buka kelas lanjutan lagi. Hari ini kan kita bahas tentang bagaimana start the business gitu ya. Minggu depan nanti saya akan buka lagi bagaimana saya menjalankan bisnis saya dan membuat bisnis saya bertumbuh gitu. Saya terinspirasi dari teman saya Gencar ya yang luar biasa, dan saya percaya ya bahwa ketika kita bisa memotivasi orang lain gitu, kita sendiri pun juga akan termotivasi gitu. Saya thank you juga saya berada di bisnis ini yang dikelilingi dengan orang-orang hebat. Setidaknya itu yang bisa membuat diri kita menuju hebat. Itu teman-teman ya. Oke, kayaknya saya akhiri dulu teman-teman ya. Stay at home ya, stay at home, stay healthy, and keep productive. Sukses buat 2020. Bye-bye.